Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatino Palasidik. Saya akan mempresentasikan tentang testing dan implementasi sistem pengujian dan maintenance. Pengujian dan maintenance testing adalah menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Jadi untuk ngecek apakah sistemnya bagus atau enggak, kita bisa lihat dari beberapa sering dia bikin masalah dan seberapa cepat dia kerjanya. Kalau sering bermasalah berarti nggak handal, dan kalau kerjanya lama berarti performanya jelek. Kelebihannya bisa ngasih kita gambaran jelas tentang keadaan sistemnya, tapi kekurangannya mungkin nggak semua masalah bisa terdeteksi dari pengujian. Pengujian dan maintenance, kita lihat ada evaluate your inventory stats, select and inventory management method, implement warehouse management software, dan review and refine. Dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Skenario uji pertama bisa jadi pas kita mau masukin data baru ke dalam sistem, kita lihat apakah sistemnya bisa nangkep dan proses datanya dengan baik. Nah, yang kedua, kita coba bikin situasi kacau dengan misalkan sengaja ngasih data yang salah atau double. Terus kita lihat gimana sistemnya, apakah situasinya kayak gitu atau tidak. Kita lihat kelebihannya. Skenario ini memungkinkan untuk menguji respon sistem dalam situasi nyata dan memahami kinerjanya dalam kondisi yang berbeda-beda. Kekurangannya mungkin sulit untuk memprediksi semua skenario yang mungkin terjadi, dan uji coba tidak selalu mencakup semua kemungkinan. Pengujian dan maintenance, kita lihat ada white box testing, black box testing, testing, system testing, integration testing, unit testing, acceptance testing. Identifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Dua jenis uji yang bisa dilakukan buat pastiin kinerja sistem tetap bagus adalah uji beban dan uji regresi. Contohnya uji beban bisa kita lakukan dengan memberikan beban kerja yang tinggi ke sistem untuk lihat apakah masih bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Sedangkan uji regresi, misalnya kita lagi uji fitur-fitur yang sudah berjalan sebelum, setelah perubahan atau pembaruan. Kelebihannya, kedua jenis uji bisa membantu kita memastikan sistem tetap stabil dan kinerja baik. Tapi kekurangannya mungkin perlu waktu dan sumber daya yang cukup besar. Selanjutnya ada pengujian dan maintenance lagi, web testing, functionality testing, usability testing, compatibility testing, database testing, crowd testing, interface testing, performance testing, dan security testing. Maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris adalah kayak cegah masalah sebelum muncul, itu preventif. Kita mencegah sebelum muncul. Contohnya kita harus backup data. Maintenance korektif yang kita tangkap masalah langsung dan langsung kita benerin setelah terjadi. Misalnya kalau sistem tiba-tiba error, kelebihannya yang preventif bisa dihindarin dan kurangi downtime. Yang korektif bisa cepat benerin masalahnya, tapi yang preventif bisa mahal dan gak jamin pasti bakal muncul masalahnya. Pasti masalah yang bakal muncul. Selanjutnya yang korektif bisa butuh waktu dan usaha ekstra buat identifikasi dan koreksi masalah yang terjadi. Tindakan perbaikan testing dan implementasi testing. Pengujian dan maintenance testing, langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk identifikasi dan memperbaiki. Misalnya, sistem kita tiba-tiba lambat setelah beberapa bulan dipakai. Langkah pertama, kita mulai memeriksa log sistem untuk melihat apakah ada pola atau kejadian yang mencurigakan. Misalnya, kita lihat apakah peningkatan lalu lintas data waktu proses yang tiba-tiba memanjang. Setelah itu kita bisa melakukan uji performa untuk mengidentifikasi titik lamanya. Contoh, mungkin kita perlu memperbarui perangkat keras atau optimalkan kode program. Kelebihannya dengan langkah ini kita bisa langsung menangani masalahnya, memperbaiki performa sistem. Namun kekurangannya adalah proses identifikasi dan perbaikan mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Selanjutnya adalah software testing, memastikan manajemen sistem inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan lancar, salah satu langkahnya adalah membuat rencana darurat. Misalnya, kita bisa membuat salinan data secara berkala, menyimpan di tempat yang aman sehingga tidak terjadi kegagalan atau kerusakan di sistem utama. Data masih bisa dipulihkan, kontak masih bisa dihubungi. Langkah-langkah kemudian pemulihan data, kelebihannya adalah rencana darurat ini bisa minimalkan kalau misalkan terjadi kegagalan sistem. Misalnya kekurangannya
adalah mungkin memerlukan investasi tambahan dalam waktu dan sumber daya untuk merancang dan implementasikan rencana darurat ini. Software testing kita lihat mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki, meningkatkan sistem. Untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir, salah satu caranya bisa dilakukan adalah melakukan survei atau kuesioner yang dikirimkan secara online kepada pengguna. Selain itu, kita juga mengadakan sesi pertemuan atau wawancara langsung dengan pengguna untuk mendapatkan masukan secara lebih mendalam. Kelebihannya, dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, kita bisa mendapatkan pandangan langsung tentang bagaimana sistem digunakan dan masalah apa yang dihadapi pengguna. Namun, kekurangannya adalah proses pengumpulan dan analisis umpan balik mungkin memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.